Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahayu dari SMAIT Tunas Harapan Ilahi LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sedang melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada tanggal 13 Desember 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya kurang semangat nih, bisa ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu semangat ya. Ini pelajaran pertama, sampai siang nanti teman-teman semangat dan juga banyak ilmu yang bisa didapatkan pada hari ini. Untuk memberkahi kegiatan kita pada hari ini, seperti biasa kita awali dengan doa terlebih dahulu. Azril bersama minta tolong untuk dipimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Azril yang sudah memimpin doa. Semoga bacaan doa kita tadi memberkahi dan memudahkan kita dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Bu Nisa presensi dulu ya untuk memeriksa kehadiran kelas ini di hari ini. Agniatul Ilmi, Ahdan, yang tidak masuk hanya satu orang ya, yaitu Davina. Ya, kita sama-sama doakan agar Davina lekas sehat dan bisa kembali berkumpul bersama kita untuk belajar di sekolah. Teman-teman, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap ya? Kondisinya fit? Persiapannya sudah disiapkan? Baik. Untuk sebelum memulai, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, sama-sama kita menyanyikan lagu nasional ya. Lagu nasional kali ini adalah lagu Indonesia Raya. Yuk teman-teman, kita menyanyikan lagu nasional bersama. Silakan untuk berdiri. Teman-teman, masih ingat informasi yang sudah Bu Nisa sampaikan sebelumnya? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang teks eksplanasi. Di lingkungan sekitar kita, di kehidupan kita, banyak sekali fenomena. Ada fenomena alam, fenomena sosial, ya. Dari segala macam fenomena yang ada, itu pasti diakibatkan oleh sesuatu yang dinamakan oleh sebab. Apabila ada sebab, maka berakhir dengan akibat. Ya, kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, patut untuk menelaah apa-apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita.
Ya, sederhananya kita bisa menyusun segala macam fenomena yang terjadi di sekitar kita dengan didasarkan atas sebab dan akibat ke dalam sebuah teks. Namanya teks eksplanasi. Akan mengonstruksi informasi berkaitan dengan pengetahuan serta urutan kejadian teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Tulisnya apa, Bu? Tulisnya kalian harus membuat teks eksplanasi. Lisannya tentu saja kalian akan presentasi. Ya. Teks eksplanasi itu apa? Kemudian strukturnya apa saja? Bu Nisa mau tanya dulu nih. Di antara kalian di kelas 11 IPA ini ada nggak yang tahu apa itu teks eksplanasi? Oh, ada Hani, silakan Hani. Eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan terjadinya proses suatu seperti fenomena alam, fenomena sosial, dan lainnya, Bu. Oke, Hani menyampaikan bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang ditulis yang isinya merupakan proses. Ya, kata kuncinya adalah proses. Proses apa? Proses terjadinya fenomena alam, fenomena sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, fenomena tadi kan sudah ada 3 jenis. Ada fenomena alam, ada fenomena sosial, dan fenomena budaya. Fenomena alam itu banyak juga jenisnya, betul? Fenomena sosial juga banyak ya. Sekarang ada tidak di antara kalian yang bisa memberikan contoh fenomena-fenomena apa saja yang dimaksud oleh Hani? Silakan Rifa. Jadi kan tadi kata Hani ada contoh fenomena alam sama sosial. Kalau fenomena alam itu contohnya seperti kayak gunung berapi meletus, terus salju juga bisa, aurora juga bisa. Kalau sosial itu bisa kayak contohnya kemiskinan, pemilihan presiden, dan sebagainya. Fenomena alam itu banyak jenisnya. Tadi ada gunung meletus yang dicontohkan oleh Rifa. Fenomena sosial juga tadi ada lagi pemilihan presiden. Terus apa tadi Rifa satu lagi? Kemiskinan, itu fenomena sosial ya yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang Bu Nisa hari ini akan mengajak kalian untuk mengonstruksi. Apa itu mengonstruksi? Membuat, betul. Mengonstruksi. Ada pernyataan umum, sebab akibat, sama review. Ada pernyataan umum, sebab akibat, serta review atau interpretasi ya. Atau simpulan. Jadi ketika nanti kalian menuliskan teks eksplanasi harus sesuai dengan strukturnya. Ya, sesuai dengan struktur yang ada. Nah, sebelum kita mengonstruksi teks eksplanasi, Bu Nisa bebaskan kalian untuk menentukan satu tema yang akan kalian tulis, yang akan kalian konstruksi menjadi sebuah teks. Silahkan ditulis di papan tulis. Setiap orang tidak boleh sama. Setiap orang memiliki tema dan judul masing-masing. Silahkan. Silahkan difikirkan. Bu Nisa berikan waktu 2 menit. Lalu tuliskan di papan tulis. Rencana ke Mars, Fawaz, G30. Oke, baik. Di sini kalian sudah punya judul yang berbeda satu sama lain, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Ya, dari judul-judul ini nanti akan kalian kembangkan menjadi teks eksplanasi. Sebelumnya, Bu Nisa akan minta kalian, akan menstimulus kalian dengan memperlihatkan sebuah tayangan berkaitan dengan teks eksplanasi. Dalam waktu yang tidak menentu, salah satu fenomena matahari yang menakjubkan adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari merupakan fenomena yang lebih jarang terjadi dibandingkan dengan fenomena gerhana bulan. Sebenarnya, fenomena gerhana matahari ada berbagai macam,
seperti gerhana matahari sebagian dan gerhana matahari cincin. Namun, dari berbagai macam gerhana matahari tersebut, yang paling mencuri perhatian khalayak umum adalah gerhana matahari total. Dijadikan momen untuk dikenang, karena selain datangnya sangat jarang, gerhana matahari total mampu menyuguhkan kenampakan yang luar biasa, di mana kita akan bisa merasakan kehilangan cahaya matahari dalam beberapa menit dan bisa menyaksikan matahari muncul kembali tanpa melalui proses terbit dan tenggelam. Itu tadi tayangan berkaitan dengan proses terjadinya apa? Gerhana matahari. Bu Nisa mau minta Wildan. Coba Wildan. Tadi tayangannya seperti apa? Berikan komentar. Jadi gerhana matahari itu proses terjadinya matahari, bulan, bumi berada pada satu titik, dari satu garis lurus. Nah, gerhana matahari itu ada tiga, ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, sama gerhana matahari cincin. Nah, proses terjadi gerhana matahari ini terjadi cuman 33 tahun sekali. Itu aja, Bu. Tepuk tangan dong buat Wildan. Terima kasih Wildan sudah menyimak yang sudah Bu Nisa kirimkan. Lalu Bu Nisa berikan waktu 10 menit untuk merancang merancang teks eksplanasi yang akan kalian buat, yang akan kalian konstruksi. Silahkan. 10 menit dimulai dari sekarang. Silahkan tabelnya diisi. 10 menit saja ya. Cukup ya untuk pengisian LKPD-nya, untuk rancangannya. Sudah selesai merancangnya? Sudah selesai merancangnya? Sudah. Baik. Sekarang kalian silahkan dilanjutkan mengonstruksi teks eksplanasi. Ya, bisa langsung didesain di Salindia atau di PPT. Tapi sebelumnya Bu Nisa butuh kepastian dulu nih. Butuh berapa lama kira-kira untuk mengerjakan teks eksplanasinya, untuk menyusun PPT-nya? Butuh berapa lama? Regan? Berapa lama Regan kira-kira? 20 menit ya. Yang lain? Yang perempuan boleh? Syifa kira-kira berapa lama butuh waktu untuk menyusun teks eksplanasi? 20 menit cukup ya teman-teman ya. Kita sepakat 20 menit ya. Kenapa emang? Silahkan menyusun teks eksplanasi.
Baik, teman-teman, waktunya sudah cukup ya untuk mengonstruksi teks eksplanasi dengan menggunakan berbagai sumber yang bisa kalian manfaatkan. Sudah tuntas mengerjakan teks eksplanasinya? Sudah ya? Jika sudah, sekarang kita masuk pada bagian presentasi. Sudah siap untuk presentasi? Sudah ya? Baik. Kita mulai saja untuk presentasi. Mari kita lihat bagaimana hasil konstruksi, hasil penyusunan teks eksplanasi yang baru saja kalian buat dengan menggunakan beberapa sumber ya yang sudah kalian cari. Kita mulai dari siapa yang mau duluan? Boleh? Hani, silakan. Hani duluan. Kasih tepuk tangan untuk Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Nisa telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi di depan pada kali ini. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil teks eksplanasi yang telah saya buat tentang aurora. Aurora merupakan fenomena alam berupa cahaya di langit yang berbentuk seperti berkas, pita, ataupun tirai dan berwarna. Aurora terdapat di daerah sekitar kutub utara dan sekitar kutub selatan. Aurora yang terdapat di kutub utara disebut dengan aurora borealis dan aurora yang terdapat di kutub selatan dinamakan dengan aurora australis. Untuk melihat aurora terdapat waktu-waktu terbaik yaitu sekitar pukul 9 malam hingga jam 2 pagi atau dari matahari tenggelam hingga matahari terbit. Tempat-tempat terbaik untuk melihat aurora di Eropa seperti di negara Norwegia, Islandia, dan Swedia. Nah, ternyata aurora juga terdapat berbagai warna seperti warna ungu, hijau, biru, dan lainnya. Warna-warna tersebut dikarenakan kandungan atom pada oksigen dan nitrogen selalu berubah-ubah. Fakta unik lainnya, aurora ternyata dapat dilihat dari luar angkasa loh. Dan juga tidak hanya di bumi, aurora juga dapat dilihat dari tata surya lainnya. Fakta unik lainnya, ternyata aurora juga mengeluarkan suara, namun tidak begitu jelas karena kan aurora munculnya tuh pada malam hari. Jadi terdapat angin-angin pada malam hari, jadi warnanya suaranya tidak begitu jelas. Suara aurora itu seperti gulungan ombak dan tepukan atau gemericik air. Aurora disebabkan oleh atom-atom yang bertemukan dengan partikel-partikel yang berasal dari matahari. Lalu partikel-partikel tersebut terlempar dengan kecepatan lebih dari 500 mil per detik. Dan partikel-partikel tersebut terhisap oleh medan magnet bumi di sekitar kutub utara dan kutub selatan. Dan gesekan partikel angin matahari dengan atmosfer menimbulkan warna pada aurora. Kesimpulannya, aurora merupakan fenomena alam yang menarik dan indah. Namun, aurora tidak membahayakan keadaan bumi. Sayangnya, aurora hanya dapat dilihat dan terjadi pada bagian belahan bumi tertentu, yaitu pada kutub utara dan kutub selatan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Syafiraulia Sandra. Hari ini saya akan mempresentasikan teks eksplanasi tentang Midnight Sun di Inggris. Yang pertama adalah pernyataan umum pengertian dari Midnight Sun. Midnight Sun adalah peristiwa di mana ketika malam sudah datang namun matahari belum terbenam.
Midnight sun terjadi di beberapa negara, contohnya seperti Kanada, Swedia, Rusia, dan beberapa negara lainnya. Midnight sun di Inggris terjadi pada musim panas, tepatnya pada bulan Juni. Jam 10 di sana terasa seperti masih sore. Bahkan masih banyak orang yang melakukan aktivitasnya walaupun hari sebenarnya sudah malam. Lalu penyebab terjadinya midnight sun adalah akibat dari kemiringan sumbu bumi yang mengarah ke matahari, sehingga beberapa negara mengalami perubahan siang dan malam yang drastis. Midnight sun terjadi di beberapa negara yang berada di dalam lingkaran Arktik. Beberapa negara tersebut seperti Alaska, Kanada, Greenland, Swedia, Rusia, dan beberapa negara lainnya. Pada negara-negara tersebut, matahari akan terus terbit selama 24 jam, sehingga mereka tidak akan menemui bulan selama beberapa minggu. Negara Inggris bukan termasuk negara yang berada di lingkaran Arktik, namun posisi negara Inggris itu lumayan dekat dengan lingkaran Arktik, sehingga negara Inggris terkena dampaknya. Lalu akibat yang dirasakan itu cukup besar pada umat muslim karena jadwal ibadah mereka itu ikut berubah. Contohnya seperti ibadah sholat subuh yang di Inggris itu dilaksanakan pada jam 3 sampai jam 4 karena jam 4 itu matahari sudah mulai terbit. Lalu di sana di Inggris biasanya jam 9 itu udah masuk sholat isya, namun karena terjadinya midnight sun, jam 9 di sana itu masih termasuk sholat asar. Lalu yang dirasakan selanjutnya itu pada turis. Turis yang belum pernah mengalami fenomena ini juga terkena dampaknya. Fajrul adalah seorang mahasiswa dari Indonesia yang sedang mengikuti pendidikan di Inggris. Dia berkata bahwa akibat dari midnight sun ini membuatnya kesulitan untuk tidur karena badannya merasa hari sudah malam namun tubuhnya menolak untuk tidur. Akibatnya ia merasakan pusing karena ia mengantuk namun badannya menolak untuk tidur. Dia juga berkata bahwa ia menjadi lebih sulit untuk mengatur waktu. Ia menjelaskan di channel YouTube-nya. Walaupun dampak dari midnight sun ini sebagian besar adalah negatif, namun ada beberapa dampak positif yang dapat diambil dari midnight sun ini. Salah satunya adalah beberapa orang merasa menjadi lebih produktif karena dengan adanya matahari yang terus terbit itu mendorong beberapa orang untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat sembari menikmati matahari di malam hari. Midnight sun adalah fenomena yang sangat melelahkan bagi tubuh karena dengan matahari yang terus terbit akan membuat tubuh sulit untuk tidur. Meskipun begitu, tubuh tetap memerlukan istirahat. Fenomena ini mungkin terdengar menarik untuk beberapa orang yang belum pernah mendengarnya atau mengalaminya. Namun kenyataannya hal ini memberikan dampak buruk bagi sebagian orang yang mengalaminya. Dampak buruk ini dirasakan oleh kondisi psikologis maupun biologis karena mengganggu fokus dan jam biologis tubuh. Tetapi menyaksikan matahari di malam hari bukanlah suatu hal yang buruk. Mungkin bagi beberapa orang fenomena ini terasa menyenangkan untuk mereka. Matahari akan berwarna kuning kemerahan seperti matahari ketika ingin terbenam. Sungguh pemandangannya memejamkan mata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Rifa yang telah mempresentasikan fenomena alam midnight sun ya. Jadi ternyata ada ya di salah satu belahan bumi yang siangnya itu panjang sekali gitu. Mataharinya tidak terbenam. Baik, kita satu lagi ya. Siapa yang terakhir mau presentasi hari ini? Silakan Agni. Gak Agni atau Wildan? Ayo, siapa duluan?
Boleh? Oh, Masya Allah, sweet. Wildan, silakan Wildan. Oh, kalah. Yang mana? Boleh? Persaingannya luar biasa ya. Senang banget ya kalian presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang peristiwa G30S PKI. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Peristiwa G30S PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. G30S PKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepatnya pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 7 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Ketujuh perwira tinggi yang menjadi korban G30S PKI antara lain Letjen Ahmad Yani, Maijen Raden Suprapto, Maijen Mas Tirto Darmo Haryono, Maijen Siswondo Parman, Brigjen Donald Ishak Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu Pierre Tandean. Secara umum, G30S PKI dilatar belakangi oleh ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal yang menyebabkan mencuat gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI, beredar isu kudeta terhadap Presiden Soekarno, perpecahan di dalam badan militer, dan terpengaruh Perang Dingin. Akibat peristiwa ini, kondisi politik Indonesia masih belum stabil. Situasi nasional sangat menyedihkan. Kehidupan ideologi nasional belum mapan, sementara itu, kondisi politik belum stabil karena sering terjadi konflik antar partai politik. Demokrasi terpimpin juga mengarah ke sistem pemerintahan diktator. Kehidupan ekonomi lebih suram sehingga kemelaratan dan kekurangan makanan merajalela di mana-mana. Selain itu, peristiwa ini telah menyebabkan akibat yang berupa inflasi yang tinggi yang diikuti oleh kenaikan harga barang bahkan melebihi 600% setahun. Dengan fakta semacam ini, dapat disimpulkan bahwa G30S PKI merupakan salah satu sejarah pahit bagi bangsa Indonesia pada waktu itu. PKI memberontak karena ingin menguasai pemerintah Indonesia dan mengganti dasar Indonesia menjadi ideologi komunis. Akibat peristiwa ini, Indonesia mengalami kondisi yang menyedihkan, kemiskinan dan kemelaratan di mana-mana. Selain itu, kondisi politik pun tidak stabil karena konflik antar politik. Sekian dari saya. Kenapa sekian? Karena kalau kesekian kalinya itu, saya yang mengejar dia yang mustahil, yang sangat mustahil untuk dimiliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa gitu.
Terima kasih Agni. Cukup sekian ya, jangan untuk yang kesekian. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah presentasi ya. Ada Hani, Rifa, Agni, dan Rifki. Untuk kalian yang belum presentasi, kita presentasi lagi di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bun saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, buat kalian yang sudah berusaha, yang sudah mencoba mengonstruksi teks eksplanasi. Dari teks eksplanasi ini kita menjadi tahu, oh ternyata G30 SPKI itu penyebabnya adalah apa. Dan setelah terjadi G30 SPKI ada akibatnya. Akibatnya adalah apa yang tadi dijelaskan oleh Agni. Begitupun juga dengan materi-materi lain ya. Entah itu Aurora, Midnight Sun. Dengan banyaknya judul dan tema yang kalian angkat, maka semakin banyak juga informasi dan pengetahuan yang nanti akan kita dapatkan, yang nanti akan kita ambil seperti itu. Dan yang sudah dipresentasikan tadi sudah cukup baik, sudah sesuai dengan hakikat dan juga struktur eksplanasi. Bunda saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman yang belum presentasi bisa melakukan presentasi dan penyusunan teks eksplanasi baik seperti yang tadi sudah presentasi. Untuk hari ini Bunda saya cukupkan dulu ya. Sebelumnya, mari kita simpulkan terlebih dahulu. Ada yang bisa membantu Bu Nisa? Kesimpulan dari pertemuan hari ini, siapa? Boleh Azril, silahkan. Kesimpulannya itu, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam atau sosial maupun budaya dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam ataupun sosial yang jadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab dan akibat. Terima kasih Azril. Ternyata dari yang Azril dapatkan pada hari ini, setiap fenomena alam, sosial maupun budaya selalu ada hubungannya. Hubungannya sebab dan akibat. Baik, kita masuk pada refleksi. Bu Nisa mau novel. Apa yang novel suka dari pertemuan hari ini? Silahkan. Mungkin pada pertemuan kali ini saya suka tentang teks eksplanasi. Karena teks eksplanasi itu kayak ngejelasin hal-hal yang kita nggak tahu gitu. Kayak misal tadi kan ada Midnight Sun. Nah itu saya sebelumnya emang belum tahu. Terus juga sama ada rencana ke Mars. Nah itu saya belum tahu tuh gimana-gimananya. Dan tadi yang tadi kan kasih info ke saya. Jadi saya tahu rencana ke Mars tuh kayak gimana. Jadi kalau dari novel suka materinya Rifa tentang Midnight Sun, karena sebelumnya novel belum pernah tahu tentang Midnight Sun. Begitupun juga dengan yang akan dipresentasikan oleh Fawaz mengenai rencana ke Mars. Tapi Fawaz belum dapat kesempatan ya untuk presentasi hari ini. Mudah-mudahan nanti ketika Fawaz dapat kesempatan untuk presentasi, kita jadi tahu lebih banyak apa sih maksudnya rencana ke Mars yang akan dilakukan oleh Elon Musk. Baik, dari pertemuan hari ini, adakah yang kalian kurang suka? Tidak? Baik, jika tidak kita tutup pertemuan hari ini ya. Teman-teman yang belum presentasi silakan disiapkan, dimaksimalkan sehingga presentasi di pertemuan selanjutnya bisa lebih baik dan memberikan informasi serta ilmu pengetahuan yang maksimal untuk teman-teman yang lainnya. Mari kita tutup dengan doa ya. Faiz, silakan ditutup Faiz kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, terima kasih teman-teman sudah bekerja sama dengan baik hari ini, sudah belajar dengan maksimal. Dari Bu Nisa, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sehat-sehat semuanya. Semoga Allah mudahkan kalian dalam belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.